Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizky Pawas dengan NIM 2019-1181, riset operasi dari kelas C, S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan paparkan materi dengan penerapan riset operasi di lingkungan sekitar. Oke, di sini ada riset operasi. Kata operasi didefinisi sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Sementara riset dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa. Lalu, pada tujuan dari riset memecah yang pertama observasi. Di sini kan masalah kan ada masalah yang dijabarkan dan dengan singkat. Dan yang ketiga ada konstruksi model. Konstruksi model itu yang dapat berupa grafik atau menggunakan angka dengan simbol-simbol. Kemudian ada solusi. Solusi model yang dibuat akan diperoleh penyelesaian yang dapat membantu dalam membuat keputusan. Kemudian ada yang terakhir nih, ada pelaksanaan. Menerapkan solusi dengan pertimbangan yang lebih lanjut seperti sumber daya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada model dalam riset operasi. Yang pertama ada iconic physical model, yaitu suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Kemudian ada analog model, yaitu model yang lebih abstrak dibanding model ikonik, karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Lalu yang ketiga ada matematik simbolik model, yaitu jenis model matematik yang sifatnya paling abstrak. Model yang menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen hubungan antar mereka dari sistem nyata. Lanjut ada penggunaan riset operasional pada kasus yang terjadi setiap hari. Contoh di sini ada pengaturan pada traffic light yang ada pada di jalanan umum. Berapa lama lampu hijau harus menyala pada setiap sisi agar antrian kendaraan seminimum mungkin. Jadi contoh misalnya di sini ada 4 lampu merah, ada sisi bagian kiri, depan belakang, dan bagian kanan. Nah, traffic light di situ tuh pasti sudah diatur gitu, sesuai aturannya. Bagaimana supaya nantinya antrian pada kendaraan ini seminimum mungkin, itu maksudnya tidak terjadi macet atau dan sebagainya. Oke, di sini ada contoh lain riset operasi pada lingkungan sekitar kita juga. Nah, di sini ada perencanaan keberangkatan dari rumah ke stasiun kereta menggunakan transportasi umum agar tidak terlambat. Pada pukul berapa transportasi tersebut tersedia dan berapa lama jarak tempuh dari pemberhentian terdekat hingga pemberhentian terdekat dengan stasiun dan waktu yang dibutuhkan jika jalan kaki dari tempat pemberhentian tersebut. Nah, di sini juga apa, nggak jalan kaki aja, bisa naik Grab atau Gojek gitu ya, yang motor ataupun mobil. Eee, Mereka sama-sama efektif, cuman kemungkinan waktunya aja yang berbeda kalau dengan motor, dengan mobil, dan jalan kaki, gitu. Oke, di sini ada kelemahan riset operasi. Yang pertama, perumusan masalah dalam suatu program riset operasi adalah suatu tugas yang cukup sulit. Kemudian yang kedua, akan mengakibatkan terjadinya suboptimum, yaitu suatu kondisi yang tidak dapat menolong seluruh organisasi mencapai yang terbaik secara serentak.
jika suatu organisasi mempunyai beberapa tujuan yang bertentangan. Nah, terakhir nih, ada suatu hubungan nonlinier yang diubah menjadi linier. Untuk disesuaikan dengan program linier dapat mengganggu solusi yang direkomendasikan. Nah, kelemahan riset operasi itu ya ini aja, ada 3. Oke, makasih sebelumnya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.